日本の語ろう。Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Ihza. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begini, sahabat Senpai, kita maklum, saya rasa bahwa Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, baru saja pergi meninggalkan kita karena insiden penembakan yang beliau alami pada Jumat yang lalu. Pada hari ini, mantan Perdana Menteri Jepang Abe itu akan dimakamkan tentu dengan prosedur dan cara pemakaman Jepang. Berbeda dari kita bahwa Jepang itu menganut paham bukan dikuburkan dengan jenazahnya, melainkan diperabukan. Jadi jenazah Perdana Menteri Abe, mantan Perdana Menteri Abe itu akan diperabukan pada hari ini, yang menurut sumber media massa yang saya baca itu diperabukan dan dimakamkan di kampung halaman beliau di Yamaguchi. Ya, Yamaguchi tempat yang cukup menarik. Saya pernah juga ke Yamaguchi pada saat Jambore Pramuka Indonesia, mungkin sekitar tahun 2004 atau 2005 atau tahun 2006 yang lalu. Itu kampung Pak Shinzo Abe. Nah, tetapi seperti diberitakan oleh media massa, setelah mantan Perdana Menteri Abe tertembak di Nara, kemudian dilarikan ke rumah sakit dan mau wafat di rumah sakit University di Nara itu, Hospital University di Nara. Kemudian jenazahnya dibawa ke Tokyo, yang jika saya tidak salah baca sempat disemayamkan di rumah beliau dan kemudian dipindahkan ke sebuah kuil Buddha di Tokyo. Nah, ini ada hal yang menarik. Saya tidak tahu apakah terjadi secara kebetulan, nah, ataukah sebuah firasat. Saya juga kurang paham. Saya merenung tentang semua ini karena mungkin dalam tayangan sebelum ini pun pernah saya katakan bahwa saya dan mantan Perdana Menteri Jepang Abe itu kenal secara dekat, minimal saling tahu nama lah. Itu saya kenal dengan beliau pada tahun 2006 sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Pada saat itu beliau menjadi anggota Parlemen Jepang dan saya pun juga menjadi anggota Parlemen Indonesia. Jadi ada foto, nanti kita bisa insert saat saya berjumpa dengan Pak Abe tahun 2006 itu, dan tentu juga sejumlah foto-foto lainnya. Banyak sekali, walaupun tentu kita akan memilih beberapa foto saja, terutama sekali mengingat waktu bagi saya untuk mencari foto-foto itu di dalam file saya. Nah, jadi itu kisahnya. Karena kedekatan itu barangkali saya tanpa saya sadari pada saat kemarin bulan Mei, antara tanggal 5 sampai 2 minggu kemudian itu saya berada di Tokyo. Saya tentu selesai menerima bintang jasa di Istana Kaisar, sempat jalan-jalan bersama anak istri, banyak tempat yang kita kunjungi. Tapi secara tiba-tiba saya mengajak istri saya berhenti di salah satu kuil di Tokyo itu, yang notabene yaitu kuil yang sering sekali saya lewati pada saat saya bersepeda di Tokyo, pada saat saya masih menjabat di sana. Nah, kebetulan istri saya juga mengatakan mau berfoto dengan latar belakang Menara Tokyo. Ya udah, kita masuk ke halaman kuil. Anak saya, istri saya foto-foto, saya pun juga mengambil foto kuil itu. Nah, semula saya tidak begitu sadar, tetapi tadi pagi setelah saya membaca nama kuil itu, lah, saya melihat juga gambar patung ini. Lah, ini kok sama sepertinya. Saya buka file video saya dan saya lihat tulisannya dan segala macam. Oh, ya betul. Ini kuil yang saya ambil foto pada bulan Mei yang lalu, dan bahkan juga sejumlah video. Lumayan lengkap saya ambil, bahkan ada semacam genta ya, lonceng besar di kuil itu pun juga. Di depan kuil itu saya ambil fotonya, bangunan kuilnya sendiri, dan kemudian juga di halaman kuil itu ada juga bunga hortensia kalau tidak salah, bahasa Jepangnya ajisai. Nah, warna biru agak keunguan, itu pun saya sempat juga ambil videonya. Lalu itu daerah yang saya amat familiar di daerah itu, karena di bawah Menara Tokyo itu ada restoran makanannya itu khusus tahu.
ada restoran namanya Tofu Ukai. Saya beberapa kali ke situ, tapi dua yang saya ingat sekali itu diajak mantan Perdana Menteri Fukuda makan hidangan tahu di situ, dan sumpitnya itu masih ada di rumah saya karena keistimewaannya makan di restoran Tofu Ukai itu setelah selesai sumpit yang pernah kita pakai itu boleh dibawa pulang. Jadi saya simpan ini sumpit saya makan dengan Perdana Menteri Fukuda. Nah kemudian juga Pak Ridwan Kamil, rasa saya waktu itu masih wali kota Bandung, belum menjadi gubernur Jawa Barat, pernah berkunjung ke Tokyo, dan posisi saya saat itu sebagai duta besar, saya juga mengajak Pak Ridwan Kamil untuk juga makan di restoran di bawah Menara Tokyo itu. Nah, itu restoran atau Menara Tokyo itu dekat sekali dengan kuil tadi. Maka di dalam gambar yang nanti insya Allah dapat kami insertkan, terlihat bahwa di belakang kuil itu ada Menara Tokyo. Bahkan susah untuk mengambil foto kuil tanpa dengan menghilangkan Menara Tokyo itu. Menaranya agak merah jingga, dan kuilnya itu, bangunan kuilnya itu agak warna kayu lah, warna coklat, warna tidak dicat, kecuali kalau nggak salah gerbang depannya kalau nggak salah agak sedikit warna agak kemerahan. Nah, mantan Perdana Menteri AB disemayamkan di situ jenazahnya, dan di tempat itu juga para politisi berkunjung untuk menyatakan dukanya. Saya rasa juga pemimpin petinggi Amerika juga yang kemarin sempat singgah ke sana sehabis kunjungan dari Asia Tenggara juga mengunjungi kuil itu untuk menyatakan duka atau belasungkawa mereka. Dan juga di kantor LDP, partai berkuasa Jepang alias partai Pak Abe itu, juga dibuka kesempatan untuk menyampaikan belasungkawa bagi kalangan umum. Jadi kalau para politisi mungkin VVIP-nya itu adalah di itu tadi, di kuil tadi, sedangkan untuk kalangan umum itu kesempatannya itu diberikan di kantor LDP. Ya, jadi kembali ke tempel tadi, ke kuil tadi. Nama tempel itu adalah Zojoji. Jadi kembali tadi yang saya katakan, ini kebetulan gitu. Saya menanding tulisan yang ada di di koran yang saya baca tadi pagi, koran online, dan melihat di video saya, betul saja bukan hanya gambarnya yang sama, tetapi tulisannya pun juga sama. Jadi Zojoji tulisan dengan 3 huruf kanji. Zo itu berarti peningkatan. Zo kasuru itu meningkat dalam bahasa Jepang. Lojo itu kanji atas, ue. Jadi ji itu adalah tempel. Saya tidak mengerti apa artinya, tapi kalau satu-satu huruf kanjinya itu maknanya. Jadi Pak Abe disemayamkan di situ seperti saya katakan tadi. Ya tentu saja sekarang mungkin jenazah beliau telah dibawa ke kampung halaman beliau di Yamaguchi. Begini sahabat senpai, mungkin dalam kaitan ini juga saya ingin bercerita bahwa sebenarnya tata cara pemakaman di Jepang itu berbeda dengan apa yang biasa terjadi di Indonesia pada umumnya. Jadi Jepang itu menganut sistem perabukan istilahnya. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu kaso kalau saya tidak salah. Nah, kalau seperti kita, jasadnya yang dikebumikan itu doso namanya. Jadi di perabukan, saya pernah juga mengikuti upaya bagaimana kremasi jenazah itu dilakukan pada saat saya masih di Tokyo. Nah kemudian abu itu nanti akan disimpan ke dalam kendi. Itu bergantunglah permintaan keluarga, barangkali ada kalanya abu ditebar di mana, sebagian disimpan di kuil, mungkin lagi sebagian disimpan di mana. Nah jadi sebenarnya makam atau kuburan di Jepang itu berbeda dengan kuburan kita. Itu lebih merupakan semacam monumen sebenarnya, yang mungkin di situ pun hanya ada sedikit sebagian saja, dan kalaupun juga semuanya yang ditanam di situ adalah abu yang di dalam kendi. Jadi bukan jasadnya, enggak. Itu dia diperabukan atau dikremasi di mana, kemudian abunya ditaruh dalam kendi, ditanam di satu tempat, atau sebagiannya tadi ditebar di tempat lain. Nah, ada kalanya juga sejauh yang saya ketahui, selain
ditaruh di kuburan yang lebih merupakan monumen itu, abu juga ditaruh di kuil, ditempel. Nah itu tata cara pemakaman di Jepang sana. Jadi berbeda tentu dengan cara kita. Dan kemudian juga menarik juga barangkali sekedar untuk pengetahuan bagi sahabat senpai terkait dengan musibah ini, biarlah kita lebih dalam lagi mengenal budaya Jepang itu, bahwa ngelayat di Jepang ya tentu saja ada juga beberapa kemiripan dengan kita ngelayat di Indonesia ini menurut tata cara Indonesia. Jadi kalau di kampung saya dulu, orang ngelayat itu, ini cara kampung saya, ambil satu mangkok atau kobokan begitu, diisi beras, jadi taruh uang, zaman itu belum ada corona, jadi uang masih aman, bungkus dengan kertas, taruh di atas beras itu, ikat dengan sapu tangan. Itulah cara kami ngelayat di kampung, beras dan kemudian uang. Karena kita biasanya setelah selesai pemakaman kan ada upacara 3 hari, 7 hari, dan biasa orang tahlilan dan segala macam. Mungkin beras yang dikumpulkan itulah dimasak secara bersama dan menjadi hidangan untuk orang yang untuk melakukan pengajian itu. Nah kalau di Jepang gimana senpai gitu? Ya di Jepang sama, ngasih duit juga, tetapi tidak ada beras, walaupun orang Jepang makan nasi seperti kita. Nah jadi di Jepang itu ada amplopnya, dan jangan salah beli amplop itu. Jadi amplop untuk ngelayat itu warnanya hitam, amplopnya putih tapi ada nuansa hitam, biasanya hiasan-hiasannya itu berwarna hitam. Tentu kalau bisa membaca jelas ada tulisan bahwa itu untuk berduka gitu. Nah beda tentu dengan amplop untuk katakanlah pada saat memberi tahun baru atau memberi present kepada orang, itu berbeda amplopnya. Jadi saya sayang tidak punya koleksi amplopnya, tetapi nanti apabila sahabat senpai suatu hari berkesempatan atau ingin melayat di Jepang sana, mungkin jika ingin memenuhi prosedur itu jangan sampai nanti salah beli amplop. Nah kemudian mengenai pakaian juga, tentu warna hitam itu warna berduka, sama dengan kita. Ada 2 cara, Jepang juga ada kalanya mengikuti cara Eropa. Jadi kalau cara Jepang sendiri pasti juga menggunakan kimono, tetapi kalau di Jepang itu kita mengikuti prosedur Eropa, maka itu harus menggunakan kalau tidak salah morning coat. Jadi saya pernah ngelayat di Tokyo itu, pada saat itu keluarga kaisar ada yang wafat, sehingga para diplomat juga dibuka kesempatan untuk para diplomat ngelayat, dan ditetapkan bahwa pakaiannya itu adalah menggunakan morning coat. Jadi jas yang seperti jas Superman itu di belakangnya ada ekornya, beda pula dengan tail coat. Kemudian di dalamnya ada bolero, celana dan jasnya itu berbeda bahan, berbeda ini, biasanya celananya garis-garis. Nah tentu ngelayat di Jepang itu kalau mengikuti prosedur mereka, 2 yang biasa dipakai, yaitu menggunakan tadi kimono, tentu kimono warna gelap, dan kemudian juga menggunakan cara Eropa. Nah saya kemarin sudah untuk menghormati Perdana Menteri Abe yang telah pergi itu, ya saya tidak sempat untuk pergi ke kuil Zojoji tadi, tapi saya juga seperti saya katakan di awal, mengenakan pakaian terbaik. Saya tidak mengenakan morning coat, walaupun juga saya punya itu bekas-bekas tugas kemarin. Jadi pada saat menjabat sebagai duta besar, saya harus punya pakaian-pakaian dan saya harus mengikuti dress code. Nah ada, tetapi aneh kalau saya pakai morning coat sendirian kemarin, maka saya menggunakan kimono lengkap dengan getanya atau bakyak ala Jepang. Nah kemudian menarik juga kisah melayat ala Jepang ini, bahwa tapi kadang juga sejujurnya saya katakan, saya ada kala juga rancu antara ini Buddha atau Shinto gitu. Nah jadi kalau itu saya pernah juga mengalami melakukan ini upacara ngelayat itu biasanya itu ada kotak di depan itu. Kalau di kebudayaan Tiongkok barangkali itu semacam tepekong kecil. Nah itu Jepang juga punya itu. Di situ ada dupa.
Nah, jadi kita membakar dupa, ditancapkan dupa itu, nanti itu di depan tempat itu kematian itu. Lalu sebelum itu kita memukul, ada semacam genta kecil dari Kuningan yang pukul ting bunyinya, baru kita ambil itu, ini kan begini, lalu ditancapkan dupa itu. Saya sejujurnya saya katakan saya agak rancu antara Shinto sama Buddha, tetapi mungkin keduanya sama. Dan saya juga ingat dulu ada seorang sahabat saya di Jepang sana, ada beberapa sahabat yang meninggal pada saat saya di Jepang. Satu adalah boleh dikatakan orang tua orang Indonesia, walaupun dia adalah orang Jepang, tapi amat mengayomi orang Indonesia, sampai saya pun juga lupa namanya siapa karena kita pakai otosan. Otosan itu artinya ayah. Nah, sudah tua sana itu, si otosan itu lalu mengatakan kepada saya, Yusran-san, kalau saya mati nanti jangan lupa ya, tancapkan ini nanti hio, bakar hio, tancapkan di depan tepekong saya. Kalau enggak saya merasa hati sepi berpisah dengan kamu. Yang begitu pun juga saya sudah penuhi. Bahkan saya juga pernah ngelayat seorang sahabat dekat yang beragama Shinto. Nah, jadi pada saat itu pun juga sebagai sebuah penghormatan juga oleh keluarga terhadap saya, dan saya pun juga terhadap yang meninggal itu, saya diberi kesempatan waktu itu untuk katakanlah semacam memandikan jenazah pakai tanda kutip gitu. Jadi tentu jenazah sudah bersih, tapi pada saat itu yang saya alami, jenazah dibaringkan tentu di atas kasur, saya diberi atas semacam kapas, ada cairan mungkin alkohol, jadi kita membersihkanlah seperti begitu kan badan dia, masih hanya basa-basi seremonial karena sesungguhnya dia telah dibersihkan. Saya lakukan itu. Dan untuk agama Shinto, sedangkan Pak Abe ini agama Buddha, mungkin ada berbeda. Itu memakai, kalau agama Shinto itu dipakai kaos kaki ala Jepang itu, kaos dari kain sutra itu. Lalu ada nama untuk di alam sana yang akan ditulis, ditaruh di, saya lupa, ketek sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena menurut kepercayaan agama Shinto, jika saya tidak salah, di alam sana itu orang itu berbeda namanya. Jadi namanya juga sudah disiapkan oleh pendeta, apa nama dia di alam sana gitu. Nah, itu kisah melayat di Jepang itu. Nah, dalam kaitan prosesi pemakaman istilahnya, walaupun di kremasi tadi, ini mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, itu saya membaca di media massa kita dikatakan bahwa itu upacara dilakukan dengan amat sederhana, jadi untuk kawan-kawan dekat dan keluarga dekat. Nah, jadi memang pada beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan bahwa orang-orang Jepang itu melakukan upacara pemakaman itu sendiri itu sederhana sekali, tetapi nanti mungkin pada masa 2 minggu, 3 minggu atau sebulan setelah pemakaman itu baru akan diadakan semacam upacara, mengundang tamu. Dan pada saat itu semacam upacara perpisahan lah istilahnya itu. Saya mendengar bahwa nanti mungkin 2 atau 3 minggu, mungkin akhir bulan ini itu akan dilaksanakan juga semacam mengundang, memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk hadir di acara perpisahan itu, yaitu setelah sekian lama, mungkin 3 minggu sejak pemakaman. Dan saya mendengar bahwa petinggi kita akan hadir nanti ke Jepang pada saat acara itu. Jadi memang hadirnya tidak pada saat pemakaman, tetapi pakai acara perpisahan, pakai tanda kutip tadi. Jadi pada saat acara perpisahan itu biasanya itu banyak orang akan bisa hadir di situ, dan saya yakin ini akan dilakukan juga terhadap ini atau dalam kaitan prosesi pemakaman mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ini. Nah, bercerita tentang sederhananya pemakaman tadi, saya katakan tadi bahwa seorang teman yang meninggal, yang saya katakan saya diberi kesempatan untuk memandikan pakai tanda kutip dengan kapas tadi, itu seorang sahabat muda, meninggal dalam usia 40 tahun, mungkin usianya itu beda sekitar 20 tahunan dari saya, tetapi dia adalah guru saya gitu. Jadi sebenarnya dari dialah saya banyak belajar ilmu
bahasa dan juga budaya dan juga analisa politik di Jepang sana. Sayang juga dia seperti Perdana Menteri Abe tidak amat panjang, bahkan lebih pendek umurnya, meninggal dalam usia 40 tahun. Melenceng sedikit bercerita tentang kawan itu, sebenarnya dulu pada saat saya masih di DPR RI, itu kawan itu menjadi sekondan saya. Sebenarnya dari Tokyo sana, itu saya mendapat input tentang apa yang harus dilakukan, ini analisa, itu analisa, ini dan semacam dia berikan, walaupun itu keputusan adalah keputusan saya. Nah, yang ingin saya ceritakan dalam kaitan upacara kematian tadi, dalam hal kawan yang sebenarnya guru saya tadi yang bilang meninggal dalam usia 40 tahun itu, pada saat saya melayat itu, saya sebagai duta besar, saya ingat saya naik bus kedutaan pergi ke sebuah kota di luar Tokyo sana. Itu yang ada di rumahnya itu hanya ibunya, bapaknya, kakaknya, dan pamannya, dan saya. Jadi tidak beramai-ramai, ya tentu untuk Pak Abe tentulah lebih ramai daripada itu, tetapi saya mengatakan betapa sederhananya gitu upacara kematian yang cenderung dilakukan di Jepang pada masa-masa belakangan ini, baik itu agama Shinto, agama Buddha, dan mungkin juga agama lain. Saya pernah bertanya kepada salah satu sahabat saya tentang mengapa upacara pemakaman atau funeral atau kematian di Jepang itu amat sederhana belakangan ini. Mereka mengatakan ya banyak alasannya Pak Yusron gitu. Salah satunya itu adalah bahwa orang Jepang cenderung usianya panjang, jadi cenderung yang meninggal itu yang sudah usia lanjut, bukan yang muda, bukan yang sedang seperti usia Pak Abe, itu masih hitung muda lah. Nah, karena orang tua-tua yang meninggal itu, maka dilaksanakan upacara pemakaman dengan mengundang handai tolan, mengundang kawan-kawan. Kawan-kawannya sudah nggak ada Pak Yusron gitu kan. Kalaupun juga ada, kawan-kawan juga sudah tua, sudah jompo juga gitu. Jadi nggak ada yang bakal diundang itu gitu. Nah, maka dari itulah upacara pemakaman itu amat sederhana, terkecuali nanti umumnya itu acara perpisahan pakai tanda kutip tadi, yang mungkin walaupun tentu dalam suasana kematian, tetapi jenazahnya tidak lagi ada di situ. Waktunya pun telah sekian waktu berlalu, mungkin 2 minggu, mungkin 1 bulan, sehingga suasana kedukaan itu pun tentu sudah lebih ringan dibanding suasana pada saat kematian baru terjadi. Gitu. Saya rasa itu, sahabat senpai, yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengatakan bahwa saya terkejut sekali kembali ke Tempel Zojoji tadi. Mengapa pada bulan Mei kemarin saya harus datang ke situ, dan kebetulan istri saya pun juga mengajak ke situ dengan alasan untuk berfoto dengan latar belakang Tokyo Tower. Nah, Mei, Juni, Juli pada saat ini, ternyata pada bulan Juli disemayamkan di tempat itu. Saya tidak percaya kalau dikatakan ini adalah sebuah kebetulan. Barangkali ini adalah sebuah firasat yang saya tidak paham sebelumnya. Tetapi apapun juga, mantan Perdana Menteri Abe telah pergi meninggalkan kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat jalan bagi mantan Perdana Menteri Abe. Sugadewa, mata aimashou. Nihon no Kataro!